Hai semuanya, di video kali ini kelompok kami akan memberikan informasi mengenai Differential Aptitude Test atau DAT. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Lilis Granela Sidabutar, Imam Afriandi Sitorus, Graciela Elovani Brupandia, Rasmi Wahyuni Lubis, dan Kristi Selina Beruginting. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Differential Aptitude Test atau DAT, seri tes multiple bakat. Differential Aptitude Test atau DAT dalam bahasa Indonesia dipakai istilah tes perbedaan bakat. Merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali diterbitkan tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Disusun oleh George K. Bennett dan Harold G. Weisman. Pada awalnya dibuat untuk mendapatkan prosedur ilmiah dalam menilai murid-murid baik sekolah laki-laki dan perempuan secara terintegrasi dan terstandar, tetapi juga secara luas dipakai dalam dunia perusahaan. Differential Aptitude Test atau DAT adalah tes yang disusun oleh George K. Bennett, Harold G. Schroeder, dan Alexander G. Weisman. Awalnya tes ini dilatar belakangi oleh para psikologi bahwa kemampuan mental tidak hanya dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor, sehingga dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Tes ini dikembangkan pada tahun 1947 dengan memadukan prosedur ilmiah dan prosedur pembakuan yang baik untuk mengungkap kemampuan atau ability pria dan wanita pada para siswa kelas 3 SMP sampai dengan siswa kelas 3 SMU. Untuk tujuan bimbingan pendidikan dan bimbingan karir, tes DAT ini lalu direvisi beberapa kali pada tahun 1963, 1973, 1981 dan disusun berdasarkan teori multiple factors dari Bristow. Dengan kata lain, tes DAT bertujuan untuk konseling sekolah atau perusahaan dan seleksi pekerjaan. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Seseorang berbakat musik, misalnya dengan latihan yang sama dengan orang yang tidak berbakat musik, akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Jadi, suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi disertai latihan atau belajar, dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya sifatnya khusus. Maka, seseorang yang memiliki berupa potensi musik, bila ia belajar musik akan lebih cepat mahir dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai potensi musik. Potensi adalah gaya yang tersedia pada seseorang yang memungkinkan perkembangannya ciri-ciri tertentu. Daya ini sudah ada sejak lahir atau di bawah sejak lahir. Implikasi ide atau gagasan baru dalam pelayanan BK yang dapat dilaksanakan diantaranya: yang pertama, layanan informasi. Layanan informasi adalah suatu kegiatan layanan yang diberikan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalankan suatu tugas atau kegiatan yang dikehendaki. Yang kedua, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan tujuan bimbingan kelompok ini adalah orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan diri mereka dan mandiri. Pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan individu masing-masing. Yang ketiga, layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok memungkinkan individu memperoleh kesempatan bagi pembahasan
dan pengentasan melalui dinamika kelompok. Dan yang keempat, layanan bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Deskripsi ke-8 subtes dalam DAT yang termasuk dalam baterai differential aptitude test adalah sebagai berikut. 1. Penalaran verbal atau verbal reasoning. Yang kedua, kemampuan angka atau numerical ability. Yang ketiga, penalaran abstrak atau abstract reasoning. Yang keempat, kecepatan dan ketelitian clerical atau clerical speed and accuracy. Yang kelima adalah penalaran mechanical atau mechanical reasoning. Yang keenam adalah relasi ruang atau speech relation. Yang ketujuh adalah pemakaian bahasa mengeja atau language usage spelling. Dan yang terakhir adalah pemakaian bahasa tata bahasa atau language usage grammar. Selanjutnya kita masuk kepada subtes dari tes DAT. Supaya kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari setiap subtes yang ada dalam DAT. Yang pertama itu verbal reasoning, yaitu mengukur kemampuan memahami konsep-konsep yang direpresentasikan melalui kata atau kalimat. Tujuannya untuk mengidentifikasi kemampuan seseorang untuk membuat abstraksi, generasi, dan berpikir secara logis dan analitis. Subtes ini tidak mengukur kelancaran berbahasa atau perbendaharaan kata, melainkan lebih ke penalaran. Seperti dilihat di contoh soalnya, di sini kan dipakai kata-kata yang bersifat umum atau general. Jadi ini tidak mengukur vocabulary, perbendaharaan kata dan lain-lainnya, tapi lebih ke penalaran, yang mana kata-kata yang sesuai dari kalimat yang akan dilengkapi di atas. Selanjutnya, numerical ability, yaitu mengungkap kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah komputasi angka-angka. Subtes ini tidak banyak berkaitan dengan konsep matematika karena menekankan pada kemampuan berhitung. Sering juga disebut dengan arithmetical computation test atau numerical computation. Tes ini telah beradaptasi dengan nama tes berhitung atau A5. Di sini kita lihat soalnya itu ada penjumlahan, yaitu 12 ditambah 13. Yang mana jawabannya yaitu 25. Dan ini adalah tes berhitung yang semakin lama tesnya akan semakin sulit. Bisa teman-teman kembangkan sendiri. Selanjutnya ada abstract reasoning, yaitu mengungkap kemampuan untuk memahami stimulus yang berbentuk nonverbal atau abstrak. Misalnya memahami adanya hubungan yang logisnya, prinsip-prinsip perubahan. Yang diukur bukan ketelitian melihat gambar, tapi kemampuan untuk menalar, untuk menangkap pola dan menerapkannya. Seperti yang dilihat di atas ini. Bagaimana pola? Ya, lebih kepada penalaran, bagaimana kita menangkap pola dan menerapkannya pada gambar yang ada. Selanjutnya ada space relation, yaitu mengungkap kemampuan individu dalam menangkap representasi benda setelah diekspresikan, seperti diputar, dilipat, dibalik dalam bentuk yang lain. Mengukur kemampuan pemahaman ruang-ruang bidang individu baik 2D ataupun 3D. Tes ini diadaptasi dengan nama tes pola atau tes ruang bidang B3 dan C5. Misalnya lihat pada gambar ini kan ada balok yang tidak tersusun. Gambar sebuah balok tersusun. Jadi dilihat bagaimana peserta pengikut tes dapat menyusun, sekiranya dalam pikirannya dapat pemahaman ruang-ruang individu, yaitu yang ruang individu. Bagaimana menyusun seperti itu. Lama kelamaan mungkin tesnya semakin sulit, semakin lama semakin sulit dan bisa dikembangkan teman-teman sendiri. Selanjutnya yaitu mechanical reasoning, yaitu mengukur kemampuan seseorang khususnya daya penalaran di bidang kerja mekanis dan prinsip-prinsip fisika. Tes ini telah diadaptasi dengan nama tes mekanik atau C4. Seperti terlihat pada gambar, jika individu tidak memahami tingkat fisika
yang menengah ke atas mungkin soal ini akan susah, tapi bagi peserta yang punya fisika yang bagus, dia akan bisa menyelesaikan soal-soal ini. Selanjutnya yaitu Clerical Speed Accuracy atau CSA. Tes ini mengukur kemampuan untuk membandingkan dan menandai sebuah kode dengan cepat dan akurat. Tes ini dapat memprediksi keberhasilan dalam beberapa jenis tugas administrasi rutin seperti pengarsipan dan pengkodean. Jadi peserta tes diperintahkan untuk menandai kombinasi yang digarisbawahi pada lembar jawaban yang terpisah. Contohnya itu seperti yang A itu AB, yang B itu BB, yang C itu 7B. Jadi ini untuk bertujuan agar nanti peserta menulis jawaban yang digarisbawahi pada soal. Bisa saja mereka menulis seharusnya yang tulis AB, tapi malah AC yang ditulis. Jadi semakin lama tes ini akan semakin sulit. Seperti itu. Selanjutnya ada spelling. Tes ini mengukur seberapa baik peserta dapat mengeja kata-kata yang umum. Kata-kata disajikan dalam format yang mencakup 3 kata yang diuji dengan benar dan 1 kata yang ditulis dengan salah eja. Misalnya dalam contoh ABCD itu ada cycle, gur, row, road, dan yang salah misalnya itu B, gur. Dia mengukur bagaimana kata yang dieja dan penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya language usage. Tes ini mengukur kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dalam tata bahasa, tanda baca, dan kapitalisasi. Tes terdiri dari kalimat yang dibagi menjadi 4 bagian. Peserta harus memilih apakah satu bagian memiliki kesalahan dalam tanda baca, huruf besar, atau tata bahasa, atau apakah kalimat itu benar seperti yang tertulis. Seperti lihat contoh itu ada A, B, C, D, E. Bisa saja E itu tidak ada. Jadi ini lebih mengukur kepada kemampuannya dalam tata bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penyokoran. Mungkin penyokoran ini berukur dengan waktu dan rumus sendiri-sendiri. Misalnya di VR tadi verbal 30 menit, skor maksimal 50, rumusnya juga sudah ada B. NA 30, R 25, dan lain-lain. Mungkin ini sudah diperbarui dan mungkin telah diperbarui menuju data terbaru. Verbal reasoningnya lebih ringkas, yaitu 20 menit dalam 30 soal. Numerical ability-nya lebih ringkas, 20 menit 25 soal. Mungkin akan terus berubah seiring perkembangan waktu. Oke guys, sekian dari project video kami tentang masalah DAT. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk mengembangkan tes DAT ataupun membuat tes DAT untuk peserta didik yang akan mengikuti tes. See you next time. Thanks for watching. Ciao.